Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang ukuran keberhasilan kita dalam beribadah, khususnya ibadah Ramadan. Kalau yang sebelumnya kita merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 2, 3, 4, 5, maka pada kesempatan ini mari sama-sama kita tengok, kita renungkan surat Al-Imran ayat 133, 134, 135 dan 136. Allah menyampaikan firman-Nya kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Jadi Allah mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya ini, wasari'u, dan segeralah kalian semua ila maghfiratin, menuju kepada ampunan Allah, ila maghfiratin mir rabbikum, menuju kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan bersegera menuju kepada surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, ya, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, lalu kemudian Allah menceritakan tentang siapa orang-orang yang bertakwa itu. Sebagaimana kita kemarin sebelumnya sudah mendiskusikan tentang tujuan ibadah puasa Ramadan agar kita bertakwa. Nah, menurut firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 134 ini, Allah menceritakan tentang siapa orang yang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu yang pertama adalah orang yang yunfikuna, pakai fi'il mudhari', itu menunjukkan dalam bahasa Inggrisnya continuous tense, ya, perbuatan yang dilakukan terus menerus, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang melakukan infak, ya, dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Nah, jadi orang bertakwa itu cirinya dia orang yang suka berinfak. Kalau surat Al-Baqarah kemarin, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ditegaskan lagi di ayat ini di dalam surat Al-Imran ini. Berinfaknya itu fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya. Jadi orang yang bertakwa nggak peduli dia dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, selalu punya kebiasaan berinfak. Nah, oleh karenanya, ya, bagi orang yang bertakwa itu tidak ada alasan aku lagi sempit lalu kemudian nggak bisa infak. Ya. Nah, orang yang bertakwa itu dia akan selalu punya semangat infak meskipun dalam kondisi sempit. Itulah kapan, ya, suatu saat kita diskusi tentang bagaimana cerita tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersama istri beliau, siapa? Fatimatu Az-Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau ini sudah tidak punya apa-apa. Ya. Beliau tidak punya apa-apa, lalu kemudian pulang ke rumah, sampaikan kepada istri beliau Siti Fatimah, wahai istriku, maafkanlah Kanda, malam ini hari ini, ya, tidak mendapatkan sesuatu dari perniagaan, ya, yang dilakukan itu. Tapi
Ya, kata Siti Fatimah gimana? Apakah memang rezeki itu ditentukan oleh pasar, orang-orang di pasar? Bukankah Allah memang yang menetapkan rezeki itu? Ya, dengan kondisi yang sempit itu, dengan jawaban itu maka meringankan Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Ya. Nah, ketika perjalanan dari masjid disapa oleh seseorang, wahai, apakah engkau ini Ali bin Abi Thalib? Iya. Ada apa gerangan? Lalu orang ini bercerita bahwa dulu bapakmu itu bekerja kepadaku, lalu kemudian sebelum gajinya diberikan itu wafat. Ya. Dan karenanya terimalah ini, ya, karena engkau lah yang berhak sebagai ahli warisnya. Dikasih uang, ya, sekitar 30 dinar, ya. Lalu dibawa pulang oleh Sayyidina Ali. Senang, ya, ke rumah, ya, kepada Siti Fatimah disampaikan bahwa tadi ada orang yang kemudian memberikan uang. Senang, saking senangnya maka Sayyidina Ali diminta oleh Siti Fatimah untuk membelanjakan uang itu ke pasar. Ya, tanpa banyak perbincangan berangkatlah Sayyidina Ali ke pasar. Lalu sesampainya di pasar, sebelum masuk pasar bertemu orang yang minta-minta. Ya, siapa yang ingin mendapatkan surga Allah, siapa yang ingin bersedekah, berikanlah sedekah kepadaku. Orang ini kehabisan perbekalan. Lalu tanpa pikir panjang, Sayyidina Ali menyerahkan semua uangnya itu. Ya, menyerahkan semua uangnya itu. Lalu kemudian Sayyidina Ali pulang, lalu heran Siti Fatimah, ini Sayyidina Ali dari pasar pulang bawa uang, berangkat ke pasar, di pasar nggak bawa apa-apa. Ya. Lalu sebelum ditanya, Sayyidina Ali bercerita tentang kejadian di pasar. Ya, maka apa respon dari Siti Fatimah? Responnya Siti Fatimah, putri Rasulullah ini, ya, luar biasa. Beliau menyampaikan, seandainya aku yang mengalami seperti itu, maka aku pun akan memberikan uang itu kepada orang tersebut. Ya. Kenapa? Daripada, ya, kemudian Allah menutup pintu untuk kita bisa memasuki surganya. Nah, itulah orang yang bertakwa. Kondisi lapang maupun sempit, semangat infaknya itu luar biasa. Nah, kita ini masih berlatih. Perlu contoh-contoh, dan contoh yang kita tiru harusnya orang-orang yang tergolong dalam generasi terbaik, yakni generasi Rasul wa generasi ba'da Rasul dan sesudahnya. Karena Rasulullah mengatakan khairu qarnun qarni wa qarnu ba'da qarni. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, berarti siapa? Rasulullah bersama sahabat. Wa qarnu ba'da qarni, dan kurun setelah itu. Nah, jadi kita harus mencontoh siapa? Salafus soleh dari kalangan sahabat, ya, tabiin. Ya. Jadi yang harus kita idolakan orang-orang yang memang dijamin oleh Allah, ya, memang menjadi generasi terbaik. Nah, itu yang pertama. Pertanyaannya, apakah semangat infak kita itu dengan Ramadan ini, ibadah Ramadan ini meningkat? Ya. Ada yang semangatnya meningkat, ya, neraktir, ya, belikan kue, belikan jajan, itu bentuk semangat infak. Ada yang nggak punya uang, ya, infak dengan apanya? Ya, tenaganya mungkin, ya, bantu orang, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, tetapi infak itu dalam dua bentuk, bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum. Nah, itu yang pertama. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang sekarang sering umumnya orang itu, lah lapo infak awak dhewe iki wis butuh, sik kurang gitu. Sayyidina Ali tadi mencontohkan bahkan enggak punya apa-apa beliau itu. Ya. Nah, yang berikutnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra
wal kadhiminal ghaidha. Apa? Kadhiminal ghaidha. Menahan amarah. Orang yang bertakwa itu orang yang mampu menahan amarah. Bukan orang yang nggak pernah marah. Marah itu naluriah, ya, naluri manusiawi, ya. Tetapi orang bertakwa itu ketika punya amarah itu mampu mengendalikan, menahan. Wal kadhiminal ghaidha. Jadi jangan sampai kita ada orang, ya, suatu ketika marah lalu kita anggap tidak bertakwa. Lihat dulu marahnya bagaimana. Kalau dia marah karena kemungkaran, ya, lalu kemudian dia melakukan upaya merubahnya, ya tunggu dulu. Karena orang yang membiarkan kemungkaran itu orang yang berpotensi mendapat laknat malah. Ya. Nah, cuma nanti kemudian merubah kemungkaran itu bagian dari dakwah, ya harus dilakukan dengan bil hikmah. Dan kalau kemudian kita marah melihat kemungkaran, kita bukan kemudian menuangkan kemarahan kita itu, ya. Kita kendalikan. Al-kadhiminal ghaidha, mengendalikan amarah. Ya. Banyak cara mengendalikan amarah. Ada yang kayak dulu itu ada, ya, orang yang namanya Muhammad Azam. Ya. Itu kalau mengendalikan marah itu diem, ya, pas marah diem. Nah, kita mungkin perlu cari cara mengendalikan marah kita. Wal kadhiminal ghaidha. Nah, apakah dengan puasa ini kita sudah meningkat, ya, kemampuan mengendalikan amarah itu? Yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Apa? Afina 'anin nas. Ya, berlapang dada memaafkan orang lain. Orang bertakwa itu sebelum orang minta maaf sudah dia berlapang dada memaafkan. Sehingga orang bertakwa itu nggak punya rasa hasad, dengki. Kenapa? Karena dia punya sifat, ya, lapang dada memaafkan orang lain sebelum orang lain itu minta maaf. Ya. Kenapa orang itu dendam? Kenapa orang itu kemudian dengki? Karena ada kemarahan yang ada sesuatu yang membuat dia, ya, tidak bisa memaafkan orang lain sehingga kemudian menjadi dendam. Dan bertakwa tidak begitu, ya. Nah, orang bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas, ya. Jadi mudah memaafkan orang lain. Nah, gimana? Apakah betul kita ini sering kan ditanya, wis tak sepuro kon. Kita kan sering bicara begitu, wis tak maafkan kamu. Apakah betul kita memaafkan? Nah, memaafkan yang sejati terhadap sebuah kesalahan itu adalah di antara caranya adalah melupakan kesalahan itu dan tidak mengungkit-ungkit lagi. Kalau kita masih sering mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, ya, lalu masih kita singgung-singgung, itu sebenarnya kita masih belum memaafkan. Hanya ungkapan saja, saya sudah memaafkan, tapi diungkit itu tanda bahwa kita belum memaafkan. Ya. Nah, ini penting karena sering kamu sudah saya maafkan sebelum kamu minta maaf, kan begitu di sinetron-sinetron itu. Ya. Nah, tetapi kita harus ingat memaafkan orang itu, ya, sejatinya adalah melupakan kesalahannya, tidak mengingat lagi. Wal afina 'anin nas walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, yang keempat ya. Tadi yang pertama apa? Berinfak dalam kondisi apapun. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, berlapang dada memaafkan orang lain. Yang keempat apa? Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa la yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang keempat itu adalah ketika melakukan
kejelekan, perbuatan tercela, perbuatan yang rusak, atau apa? Menzolimi diri mereka sendiri, itu dia segera ingat kepada Allah. Dzakarullah. Artinya apa? Ya. Karakter keempat itu adalah orang bertakwa itu selalu ingat Allah. Ya. Sehingga ketika berbuat salah itu segera ingat Allah. Ya. Maka ada perintah gimana? Perintah untuk berzikir itu dengan apa? Dzikron katsira. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Jadi orang bertakwa itu zikirnya kepada Allah itu banyak sekali. Sehingga ketika dia melakukan sebuah kemungkaran atau kedzaliman pada dirinya, dia segera ingat kepada Allah karena kebiasaan ingat kepada Allah itu. Kenapa kita tidak segera ingat kepada Allah kalau berbuat kesalahan? Karena kita punya kebiasaan jarang mengingat Allah. Kalau orang punya kebiasaan ingat kepada Allah, begitu salah akan cenderung segera ingat kepada Allah. Lalu kemudian fastaghfiru, ya. Jadi walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Lalu kemudian segera mohon ampun kepada Allah untuk ya dosa-dosanya itu. Wa may yaghfiru dzunuba, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa, illallah, kecuali Allah. Enggak ada. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu karakter keempat terkandung dalam ayat ini mengandung pengertian orang yang selalu ingat pada Allah, banyak ingatnya kepada Allah, sehingga sedikit berbuat salah pun segera ingat kepada Allah. Ya. Dan yang kelima tidak hanya cukup ingat kepada Allah, tapi dia adalah ahli istighfar. Ya, ahli istighfar. Ya. Kenapa dia istighfar? Dia menyadari dia salah. Kenapa dia menyadari dia salah? Dia mengintrospeksi diri. Jadi orang bertakwa itu selalu evaluasi diri. Sehingga ketika mendapati dirinya salah atau berbuat kezaliman, segera mohon ampun kepada Allah. Nah, orang yang tidak bertakwa tidak punya kebiasaan introspeksi diri. Karena tidak punya kebiasaan introspeksi diri, tidak hanya 1, 2, 3 kemungkaran, kezaliman, dia juga nggak segera mohon ampun kepada Allah. Bisa karena nggak sadar, karena nggak pernah mengevaluasi diri. Makanya Sayyidina Umar mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jangan sibuk mengevaluasi orang lain, ya. Sehingga kita lupa mengevaluasi diri sendiri. Kita harus sibuk mengevaluasi diri kita sendiri, sehingga kita tidak punya waktu untuk mengevaluasi orang lain. Ya. Nah, jadi wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Dan ketika ingat kepada Allah, dia langsung menghentikan perbuatan tercelanya itu. Ya, tidak meneruskan. Ya. Wahum ya'lamun. Ya. Nah, kadang-kadang sering ya anak-anak sekarang ini ya, kita ini generasi sekarang ini, nggak sadar kita ini berbuat salah. Nah, ditambah apa? Ya sekali-sekali nggak mau salah. Ya. Nah, itu tidak bertakwa itu. Itu kayak guyonan tapi itu serius. Itu betul-betul menunjukkan kita sedang mengekspresikan diri, menunjukkan diri kita bahwa kita bukan orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu begitu sadar kita salah, berhenti. Ya. Artinya orang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya salah, tidak pernah berbuat jelek, tetapi ketika dia berbuat jelek, berbuat salah, berbuat dolim, itu segera ingat kepada Allah, mohon ampun dan berhenti, tidak meneruskan gitu. Ya. Nah, seringnya kita ini wis berbuat salah, saya mikir-mikir, ya, wis gak apa-apa lah, engko iso tobat kapan-kapan. Ini bukan begitu. Orang bertakwa itu begitu sadar dia salah, berhenti. Nah, pertanyaannya, apakah kita dengan Ramadan ini, beberapa hari kita lalui ini sudah mendapatkan itu, ya, sudah meningkat semua yang indikator-indikator tadi, ya. Pertama adalah apa tadi? Ya, semangat infaknya sudah meningkatkah? Kemampuan mengendalikan amarahnya sudah meningkatkah? Ya. Kemudian lapang dadanya memaafkan orang lain sudah meningkatkah? Ya.
Lalu kemudian zikir kepada Allah semakin banyakkah? Ya. Istighfar kepada Allah semakin banyakkah? Ya. Lalu kemudian introspeksi diri semakin banyakkah? Ya. Lalu kemudian menghentikan dari perbuatan-perbuatan yang salah itu sudahkah? Wis ngerti kita ini punya kebiasaan buruk itu males misalnya, ya. Lalu kemudian diingatkan oleh saudaranya temannya, "Yus aku ingin iki males iki." Ya saya ini sudah begini ini ya. Itu berarti ya itu sama dengan menantang Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allahnya, firman Allahnya ya kalau kita mendapati diri kita ini salah, berbuat kerusakan ya, kezaliman, berhenti. Bukan menjustifikasi malah yus aku ingin iki gitu. Ya. Wallahu alam bisawab. Semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelesaikan ibadah Ramadan, dan semoga kita dapatkan 10-10-nya. 5 yang kemarin dan 5 yang hari ini sebagai hasil dari ibadah puasa kita. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.